Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 2 udara bersih bagi kesehatan, subtema 1 cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran 1 sampai dengan 3. Nah, kita langsung ke materi bahasa Indonesia. Mencari informasi penting dari teks. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi dapat membuat seseorang mengetahui dan memahami sesuatu. Salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan membaca teks dengan cermat. Nah, di sini Ibu sediakan teks bacaan Niko dan ikan hiasnya. Niko memelihara ikan hias di akuarium rumahnya. Sejak kecil, ia suka ikan, terutama ikan mas koki. Ia menyukai ikan mas koki karena ukurannya yang tidak terlalu besar dan bentuk tubuhnya berbeda daripada ikan-ikan kebanyakan. Niko memberi makan ikan-ikan piaraannya setiap pagi dan sore. Ia juga rutin membersihkan akuarium dengan mengelap kaca dan mengganti air di dalamnya. Membersihkan akuarium ia lakukan 2 minggu sekali. Begitu senangnya Niko pada ikan-ikannya, ia sering duduk di depan akuarium dan memperhatikan ikan-ikannya berenang ke sana kemari. Ia memperhatikan ikan-ikannya dengan seksama. Ikan-ikannya berenang sambil membuka dan menutup mulut seperti manusia jika berbicara. Nah, cara mencari informasi yang lebih mudah adalah dengan menggunakan pertanyaan adik Simba. Apa itu adik Simba? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana atau berapa. Di sini Ibu sediakan pertanyaan yang sesuai dengan teks bacaan. Siapa yang memelihara ikan? Niko yang memelihara ikan. Apa jenis ikan yang dipelihara Niko? Ikan yang dipelihara Niko adalah ikan koki. Kapan ikan tersebut diberi makan? Ikan tersebut diberi makan setiap pagi dan sore. Kapan akuarium dibersihkan? Akuarium dibersihkan oleh Niko dalam 2 minggu sekali. Bagaimana Niko membersihkan akuarium? Niko membersihkan akuarium dengan cara mengelap kaca dan mengganti air 2 minggu sekali. Di mana ikan tersebut dipelihara? Niko memelihara ikan tersebut di rumahnya. Sistem pernafasan hewan. Sistem pernafasan hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Di sini disediakan beberapa contoh hewan. Ada cacing tanah, serangga, ikan, amfibi, katak, reptilia, burung, mamalia. Cacing tanah bernafas menggunakan permukaan kulit basah dan berlendir. Serangga bernafas menggunakan trakea, oksigen ke stigma, kemudian trakea, kemudian seluruh tubuh. Ikan bernafas menggunakan insang. Air merupakan oksigen bagi ikan, kemudian masuk ke mulut dan kemudian ke insan. Amfibi atau katak di air menggunakan insan, di darat menggunakan paru-paru. Jadi punya 2 tempat ya. Jadi dan dia juga mempunyai 2 alat pernafasan. Reptilia bernafas menggunakan paru-paru. Pertama menghirup oksigen, lanjut ke hidung, tenggorokan dan ke paru-paru. Burung bernafas menggunakan paru-paru. Saat terbang menggunakan pundi-pundi udaranya. Mamalia bernafas menggunakan paru-paru, oksigen dihirup ke hidung, tenggorokan dan paru-paru. Selanjutnya kita ke alat-alat pernafasan pada manusia dan fungsinya. Alat pernafasan manusia adalah paru-paru. Perhatikan alur pernafasan manusia berikut. Mulai dari udara masuk ke tubuh, kemudian ke rongga hidung, lanjut ke panahnya ke bawah faring, kemudian ke laring, lanjut ke trakea, trakea ke bronkus, dan ke paru-paru. Nah, kalau kebalikannya untuk udara yang keluar berarti dari paru-paru menuju bronkus, menuju trakea, menuju ke laring dulu, kemudian baru ke faring dan rongga hidung. Kemudian udara keluarlah dari tubuh. Baik, kita lanjut ke alat pernafasan. Kita mulai dari yang hidung. Hidung adalah tempat masuk dan keluarnya udara pernafasan. Di dalam hidung anak-anak terdapat rambut hidung dan juga lendir. Rambut hidung berfungsi untuk apa? Rambut hidung berfungsi untuk menghadang debu yang masuk ke hidung, sedangkan lendir berfungsi menghangatkan suhu udara yang masuk. Jadi masing-masing ada perannya tersendiri. Kemudian setelah udara masuk ke hidung, lanjut menuju ke faring. Faring terdapat epiglotis yang berfungsi sebagai pembatas antara saluran pernafasan dengan saluran pencernaan. Lanjut, udara masuk ke laring. Udara masuk ke laring atau pangkal tenggorokan. Laring terdapat pita suara. Aliran udara akan menggetarkan pita suara sehingga menghasilkan suara. Lanjut, setelah ke laring, udara akan memasuki trakea. Apa itu trakea? Trakea merupakan batang tenggorokan. Trakea ini terdapat selaput lendir dan rambut getar yang mencegah debu, kuman, dan kotoran yang terbawa udara masuk ke dalam paru-paru. Jadi di trakea ini juga sudah disaring ya. Kemudian lanjut
setelah ke trakea ke bronkus. Bronkus merupakan batang tenggorokan bercabang dua yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Setiap bronkus bercabang menjadi bronkiolus. Cabang bronkiolus akan masuk ke dalam gelembung paru-paru yang disebut dengan alveolus. Ingat, alveolus merupakan gelembung paru-paru. Lanjut ke paru-paru. Paru-paru terdiri dari dua bagian, yaitu bagian kanan dan kiri. Paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus, paru-paru kiri terdiri dari 2 lobus. Bagian dalam paru-paru dibagi menjadi 3, yaitu bronkus, bronkiolus, dan alveolus yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Tadi alveolus merupakan gelembung paru-paru, fungsinya untuk tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oksigen mengalami difusi ke kapiler darah pada alveolus. Oksigen kemudian diikat hemoglobin dan diedarkan ke seluruh tubuh untuk pembakaran. Paru-paru ini juga dilindungi selaput yang bernama pleura. Nah, di sini sudah Ibu jelaskan tadi fungsi dari masing-masing. Ada hidung, trakea, paru-paru, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Menjawab pertanyaan dan mengolah informasi dari teks bahasa Indonesia. Terdapat beberapa pertanyaan yang harus kita jawab agar kita lebih memahami isi teks. Tadi kita sudah belajar tentang adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, ataupun berapa. Apa digunakan untuk menanyakan nama-nama benda, sebab, akibat, judul, dan tema. Di mana, tempat atau latar. Kapan, waktu kejadian suatu peristiwa. Siapa tokoh utama dan tokoh pendukung. Mengapa, alasan suatu masalah dalam teks. Bagaimana cara membuat proses, urutan pendapat, atau sikap. Dan yang terakhir berapa, jumlah atau banyak suatu benda. Kita lanjut ke SBDP, tangga nada diatonis mayor. Apa yang dimaksud dengan tangga nada? Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Tangga nada diatonis adalah rangkaian 7 nada dalam satu oktav yang memiliki susunan tinggi nada yang teratur. Nada-nada pada tangga nada diatonis mayor berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Ciri-ciri lagu dengan tangga nada diatonis mayor, bersifat riang gembira, bersemangat. 2. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C. Jadi untuk nada diatonis mayor ini lebih cenderung bersifat gembira ya nadanya, bersemangat. Kemudian jaraknya juga harus diingat-ingat, 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Contoh lagu bertangga nada diatonis mayor, Hari Merdeka, Garuda Pancasila, Maju Tak Gentar, dan Indonesia Raya. Kita lanjut ke PPKN. Pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Artinya, kalian sudah mendapatkan sesuatu yang harus kalian dapatkan. Kemudian kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Tapi anak-anak perlu diingat bahwa jika kalian menginginkan hak kalian, berarti kalian harus menjalankan kewajiban kalian. Tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Kita semua memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kita berlanjut ke IPS, jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi masyarakat berhubungan dengan proses pemenuhan kebutuhan hidup. Berikut jenis kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Bidang pertanian, bentuk kegiatannya berupa bercocok tanam dan memanen hasil pertanian. Perkebunan, menanam kopi, teh, kelapa sawit, tebu, dan karet. Peternakan, pembudidayaan hewan ternak. Perikanan, pembudidayaan ikan air tawar dan air laut. Kehutanan, meningkatkan hasil hutan dengan menanam tumbuhan kayu. Perindustrian, mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Pelayanan jasa, melayani masyarakat. Nah, anak-anak, demikian materi yang Ibu sampaikan.
Ini ada 5 penugasan, silakan kalian kerjakan di buku tugas tema kalian menggunakan soalnya. Dan kemudian difoto, langsung kirim ke Bu Lutfi. Sekian dari Ibu, bila kalian ada yang belum mengerti bisa diulang kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.